Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin, dan berterima kasih kepada teman-teman yang masih bergabung ke channel YouTube aku, dan juga yang baru datang, yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang ke channel YouTube aku, yaitu Batu Tonggak. Aku ganti namanya karena channel aku Papa Family itu susah dicari sama teman-teman. Jadi saya ganti jadi Batu Tonggak. Batu Tonggak ini punya misteri nama ini, dan itu saya ambil dari batu tonggak, ya batu yang terpisah dari tepi laut gitu. Jadi dia sendiri, dan itu nanti akan kita buat videonya, sejarahnya. Di situ ada misteri yang banyak orang itu banyak meninggal di situ orang. Nanti kita ceritakan. Tapi video kali ini guys sangat mengharukan karena saya berbagi kepada teman-teman, menghimbau juga supaya teman-teman lebih bermurah hati, tidak menunggu kita itu kaya, punya mobil, punya rumah mewah, punya segalanya baru kita itu berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Jangan tunggu kaya sebelum mau datang. Nah, jadi guys, karena video saya ini sekarang adalah tentang anak panti asuhan yang letaknya di Padang Sumatera Barat, tempat saya. Panti asuhan ini guys, saya sudah pernah lihat dan udah pernah datangi, karena saya juga ini sekolahnya di Pondok Pesantren Hamka. Jadi panti asuhan Al-Falah dengan pondok pesantren ini adalah gak ada bergabung gitu. Jadi saya dulunya di Pondok Pesantren Hamka itu di Maninjau, tapi ini di Padang Sumatera Barat, Jalan Tabing. Nah, buat kamu yang ingin sekali bermurah hati untuk memberikan bantuan, nah silakan komentar di YouTube aku ini, di video ini kalian boleh tahu informasi. Saya tidak menipu ya, saya tidak, ini bukan penipuan guys ya. Jadi saya alhamdulillah bekerja di sini juga untuk membantu orang lain. Saya juga di sini teman-teman 7 tahun, bukan saya jadi orang kaya, hidup saya tetap seperti ini. Tapi saya bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan saya rezeki lewat majikan. Kemudian saya bagi kepada orang-orang yang tidak pernah mendapatkan uang. Itu saya sudah berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Kalau saya hanya untuk memperkaya diri saya, mungkin saya udah kaya, karena dengan gaji saya berapa sedikit, tapi saya tabung, mungkin saya bisa, bukan kaya orang-orang sih, setidaknya saya bisa memperkayakan diri saya, bisa bisa bahagia gitu loh. Tapi saya pikir mungkin umur saya tidak lama lagi, dan saya juga kerja kadang ada ketinggalan sholat, jadi tidak ada salahnya saya sucikan diri saya dengan memberikan sedekah kepada orang-orang, kadang kepada saudara saya juga sendiri guys. Nah, jadi intinya begini guys, sekarang video ini saya himbau kepada teman-teman, mari kita tonton video ini. Setelah kalian menonton, kalian lihat kalau masih ada yang sangat membutuhkan. Nah, jadi saya di sini, video ini adalah video khususnya anak-anak yang tinggal di panti Al-Falah. Nah, panti ini guys didirikan pada tahun berapa itu saya nggak tahu, mungkin tahun 2000 atau tahun 99. Karena saya tahun 2000 itu saya udah masih di pesantren gitu. Kemudian panti ini dulunya itu tidak datangnya bantuan dari pemerintah. Ini biasanya berdiri panti ini adalah dari bantuan orang-orang kaya yang di Padang Sumatera Barat. Itu kan banyak orang kaya, biasanya orang Padang ini banyak orang kaya semuanya, jadi bisnisnya juga meluas di mana-mana kan. Restoran Padang itu terkenal, terus di mana-mana juga jualan, juga di Jakarta juga. Berapa kali aku tinggal di Jakarta itu yang jualan-jualan itu kan orang kaya semuanya, itu orang Padang semuanya. Jadi mereka bisnisnya itu ke jualan-jualan. Jadi yang kaya-kaya itu yang membantu panti ini. Nah, sekarang teman-teman di sini saya hanya memberikan
uh, semangat untuk menghimbau, membuka hati kita. Kita bersedekah tidak menunggu kita punya mobil, punya mewah segala macam baru kita sedekah, tapi ketika kita punya uang, kita merasa adanya rasa kasihan dulu. Biasanya orang yang suka berbagi itu ada rasa kasihan dulu. Contohnya begini aja yang simpelnya ya, hati manusia yang itu kita nilai hati manusia itu lembut, yang suka pemurah itu ketika kita nonton video ataupun TV ada berita yang pengemis, kemudian dia itu terlantar. Nah, ada orang, biasanya artis-artis ya, mereka buat sinetron itu gitu yang gembel gini-gini. Nah, kita merasa iba enggak, padahal itu hanyalah settingan ya, hanya settingan, tapi kita merasa iba. Nah, di situ kalau ada hati kita merasa iba kepada orang-orang yang teraniaya, maka di situ kita dimurahkan untuk membagi rezeki, teman-teman. Jadi kalau orang bersedekah ini tidak tergantung kita orang kaya gitu. Pertama sekali hatinya ini loh. Kalau hati kita itu ada rasa iba, pengasih, penyayang, penghibah gitu loh, cepat air mata kita bercucuran kalau ketika kita lihat orang itu sedang teraniaya, sedang sangat membutuhkan, kita merasa iba, menangis gitu loh. Kemudian kita memberi. Biasanya orang yang suka bersedekah itu orang yang punya hati iba, dia penghibah, penyayang, pengasih gitu loh. Itu orangnya suka sedekah, guys. Jadi biasanya kalaupun orang kaya tapi malah di dalam diri jadi itu angku, malah orang miskin diinjak, yang kaya dia makin kaya, yang miskin diinjak, itu juga susah juga sedekah, guys. Jadi intinya kalau kita nilai ini secara profesional ya, memang orang-orang yang suka sedekah itu adalah berawal dari hatinya, adanya penyayang, iba dalam diri dia, dalam hati dia, sehingga dia itu mudah untuk memberikan sedekah, guys. Nah, semoga video saya ini ketika kalian melihat adik-adik bekerja, mereka anak sekolahan, tapi mereka di situ ada punya bangunan sekolah mereka, bangunan tempat mereka tanpa menggunakan jasanya tukang, guys. Nah, ini yang membuat saya menangis gitu loh. Aku sudah pernah dulu saya di pesantren, guys, tidak pernah tukang itu hanyalah meletakkan membuatnya rumah doang, itu tukang. Tapi mengangkat bata itu, mengangkat pasir itu kami. Walaupun pesantren itu kita bayar masuk, walaupun pesantrennya sekolah kita bayar, tapi pesantren itu didirikan waktu itu saya belum saya masuk pesantren Hamka itu, pesantrennya itu masih sangat darurat, guys, karena baru pesantren itu dibuka. Setelah giliran saya masuk itu tahun 2000 ya, saya masuk pesantren itu itu baru mulai dibangun. Jadi jasa tukang itu hanyalah dibayar untuk mereka tempel-tempel itu, buat semen segala macam. Tapi dari warung, dari mobil besar itu, dari truk itu diturunkan di jalan ya, guys. Itu tempat saya sekolah itu jauh dari jalan besar. Nah, yang dari jalan besar itu, guys, kami masuk ke tempat saya itu kami angkat bata. Saya pernah sesak napas, guys, itu saya angkat. Semua santri itu, santriwan, santriwati angkat bata. Jadi tidak ada jasanya tukang itu mengangkat jasa kami dari pesantren itu. Nah, kami angkat, tapi sekarang pesantren saya itu sudah mulai rusak juga kan, udah lama ya, guys, sudah berapa tahun gitu, dan pemimpinnya sudah meninggal. Diangkat. Coba bayangkan, guys. Jadi kita di situ sekolah bukan hanya diberikan tempat, tapi kita juga menanamkan jasa di tempat itu. Nah, sama dengan di video kali ini, guys. Nah, di video saya ini adik-adik kalian bisa lihat mereka ngangkat bata, bantu tukang itu untuk mempermudah supaya cepat selesai, karena sebelumnya mereka ditimpa musibah karena adanya kebakaran di panti asuhan itu. Kemudian itu kalau nggak salah itu pantinya milik putra.
kemudian kebakaran. Nah teman-teman bisa lihat, kalau kalian nonton sampai habis video saya ini, kalian lihat bagaimana mereka itu bekerja mengangkat. Jadi bukan saja mereka tinggal gratis di situ, tapi mereka juga bekerja untuk menjadi panti itu lebih bagus gitu. Nah jadi mereka di mana-mana kan anak sekolahan itu mereka ditinggalnya hanya belajar. Tapi kalau di panti ini, di panti saya juga, di pesantren juga, itu bukan hanya untuk belajar, kita juga menjaga tempat asrama itu bekerja. Cuma kalau tempat saya itu ada tukang masaknya guys, jadi kita tidak masak, palingan cuci piring gitu. Yang masak itu ada ibu asrama, ibunya gitu. Kemudian sudah dimasak, kemudian dibagi di piring, bagian piket, masing-masing piket ada. Nah jadi kalau orang-orang yang tinggal di panti asuhan itu guys, itu sebenarnya orang terdidik. Tapi panti asuhan ini mereka tempatnya jadi panti asuhan, tapi sekolahnya itu bergabung dengan sekolah orang luar gitu, orang kaya-kaya gitu. Enggak kayak saya. Kalau di pondok pesantren saya itu mereka itu mereka itu memang mereka itu memang sekolahnya di situ, kemudian asramanya di situ. Kalau ini adik-adik mereka tinggal di asrama di panti asuhan, tapi mereka sekolahnya di sekolah negeri gitu. Bagian yang pintar masing-masing punya staffnya itu. Kalau pintar dia mungkin sekolahnya ke tempat yang mahal, yang orang-orang kaya gitu, berarti dia dapat beasiswa gitu. Nah pas ini panti asuhan ini guys, kayaknya tidak ada bantuan dari pemerintah, tapi berdirinya ini yang bantu ini adalah orang-orang kaya. Jadi di sana itu, di Padang itu banyak orang kaya. Nah sering dapat undangan makan, sering kalau mereka banyak baju sering disedekahkan di situ. Nah makanya saya itu promosikan sama teman-teman yang lihat video saya ini, jika kalian itu ada rezeki yang berlebih, bersedekahlah kepada anak panti asuhan. Bukan di panti saya ini, tetapi boleh di panti yang terdekat di tempat kalian. Masalah baju, karena kalau tinggal di panti itu kan mereka pakai jilbab tuh, nah pasti bajunya itu agak panjang-panjang gitu. Nah kalian boleh sedekah di situ guys, karena imbalannya itu besar di akhirat nanti. Nah di sini mereka juga dapat bantuan dari pemerintah, dari orang kaya itu, berupa uang, berupa makanan. Mereka masak kayak catering gitu, diantar ke sana. Baju, undangan pernikahan, biasanya kalau ada orang menikah itu anak yatim, semua panti itu diundang dan mereka dapat amplop. Jadi disitulah inilah pas panti ini yang lumayan bagus lumayan bagus dan tertib, diajarkan mereka sholat, pakai jilbab semua, tapi sekolahnya bayar. Nah guys, jadi sekolah ini bayar, cuman tempatnya itu gratis, karena makanya itu khususnya itu adalah khusus anak-anak dari luar Padang, Sumatera Barat, tetangganya Padang gitu loh, tapi mereka sekolah di situ. Karena kalau di Mentawai itu kan, ini kan dari anak-anak Mentawai itu. Nah di Mentawai itu sebenarnya di situ ada sekolah SMA sekarang, ada sekolah SMA, tapi itu gabung dengan agama Kristen, agama Protestan gitu, Katolik, gabung semuanya. Tapi pelajarannya kan tidak begitu memuaskan gitu kan, guru-gurunya juga honor semuanya gitu guys. Tapi ketika sekolah di Padang itu kan guru-gurunya di Padang itu kan lebih pintar, sudah sarjana, udah benar-benar guru yang profesional, jadi pelajarannya juga mantap gitu. Makanya mereka itu datangnya ke Padang. Nah di Padang ini mereka disahadatkan, ada yang sudah agama Islam, ada juga yang belum agama Islam, ada yang anaknya agama Islam tapi bapaknya belum, orang tuanya belum agama Islam. Nah ini salah satu pengalaman teman-teman untuk membuat kita menarik. Kalau kita bersyukur, kalian bersyukur sudah dilahirkan dalam agama Islam, tapi masih ada saudara kita yang belum agama Islam tapi hatinya dapat hidayah, anak-anaknya sekolah dalam agama Islam, orang tuanya
belum agama Islam, tetapi mereka tidak ada berantem gitu, mereka tetap menghormati anaknya gitu. Dan itu orang tua tidak marah karena ada sekolah juga khususnya agama mereka, tapi lebih banyak lagi masuknya ke agama Islam deh. Dari Mentawai datang mereka ke Padang masuk agama Islam, disahadakan, disunat gitu. Jadi kalau kita pikir ya teman-teman, yang kalian yang belum tidak pernah merasa di panti asuhan, mungkin kalian tidak tahu susahnya gitu. Mungkin ada yang tinggal di asrama juga belum pernah, kalian tidak tahu susahnya tinggal di asrama gitu loh, apalagi hidup dalam keadaan terbatas. Nah, di video saya ini, karena ini adalah video khusus anak panti, semoga kalian bisa tertarik dan bisa lebih berbagi lagi untuk saling menghormati, saling mengingat, saling berbagi. Kita tidak menunggu kita kaya, jadi orang kaya dulu baru kita bersedekah, karena kita juga kekurangan. Kalau saya berpikir itu guys, saya tidak ngasih uang kepada orang lain. Saya tidak, di sini saya bukan pamer ya, cuman ini membuat motivasi kalian, terutama khususnya TKW, teman-teman TKW. Kita di sini itu gaji itu sudah cukup lumayan besar, cari kerja juga itu kita tidak susah. Di Indonesia jadi babu juga susah cari majikan sekarang, walaupun mereka sudah kaya, ada banyak orang kaya gitu loh. Bahkan sekarang itu kan ini, sedangkan ini ya, panti ini adalah bantuan dari orang kaya, tapi karena kebanyakan sekarang pemerintah kita lagi masalah dengan corona, jadi ini panti ini agak kurang untuk mendapatkan bantuan lagi, karena mereka juga yang kaya juga sudah agak berkurang ekonominya, jadi jarang sekarang gitu loh, kadang-kadang aja gitu. Bahkan kabar-kabarnya itu panti akan ditutup. Nah, ditutup di sini saya akan kasihan banget, karena pas panti ini saya sudah pernah ke sana guys gitu, pengurusnya juga bagus gitu loh. Dan memang waktu saya ada di situ ada pembagian uang, pembagian makanan. Nah, jadi buat teman-teman ya, kalau ada berlebih nasi, berlebih rezeki, itu bagi-bagi kepada anak yatim piatu yang terdekat kamu. Tapi kalau pengen juga mau bantu panti saya ini, kalian boleh komentar aja di channel, di video ini, atau kalian boleh cari di Facebooknya Ustadz Zul. Ustadz Zul itu salah satu pengurus panti itu gitu, dan itu tidak pernah korupsi. Di situ itu tidak ada korupsi guys, karena di situ itu benar-benar anak panti dan pengurusnya juga orang yang dari panti gitu loh. Dan itu yang bantuan dari sana itu tidak pernah dikorupsi, karena yang bantu itu bukan pemerintah, bukan dari tangan ke tangan, misalkan dari pemerintah pusat kemudian kirim ke sini. Kalau begitu kan pasti ada yang mungkin bawahan yang korupsi atau bukan, tapi orang kaya yang di sekitar di sana itu yang datang bantu gitu loh, dari uang rezeki dia, dari harta dia sendiri secara pribadi. Nah, kadang traktir makan lah gitu. Di situ kalau makanan mereka tidak kelaparan, karena mereka itu selalu orang kaya itu memberikan beras, apalagi yang jualan itu, karena di situ kebanyakan anak mualaf gitu. Nah, ini jadi teman-teman, buat teman-teman, semoga video saya ini bisa menginspirasikan untuk memberikan sedekah kepada anak yatim piatu. Itu ingat, kalau kita ini tidak mesti nunggu orang kaya baru kita sedekah, tapi satu sekali kuncinya kita rajin sedekah itu adalah adanya hati kita itu penghibah, penyayang, pengasih. Nah, suka nangis biasanya ketika kita melihat orang itu lagi terlantar, terzolimi, kita merasa menangis, sedih. Nah, kalau kita merasa itu berarti kita bantu dia. Nah, intinya kita itu bersedekah itu tidak mesti kita orang kaya guys, pokoknya hati dulu bersihkan hati kita. Kalau penyayang seperti Allah juga kan melihat kita rasa kasihan, dia beri kita rezeki. Nah, Allah itu kan kita minta juga kan sama Allah, ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Nah, itu
karena Allah berikan kita karena dia Allah penyayang, Allah itu pengasih gitu loh. Nah kita sebagai hamba dia, semoga kita menjadi orang yang menjadi orang yang pengasih. Jadi ketika kita melihat orang yang tidak punya apa-apa, kita harus kasihan. Nah dengan cara memberikan dia sedikit rezeki dari Allah, dititip kepada kita, kita beri sama dia. Itu guys. Jadi kuncinya sekali bersedekah itu bukan dari harta yang kita banyak, tapi pertama sekali adalah hati kita itu penyayang, pengasih, penghibah, suka hibah melihat orang ketika dia terlantar, melihat jatuh, film-film aja ketika ada yang kita kan nangis sedih gitu, ya Allah ya Allah. Padahal itu adalah settingan. Bagaimana di depan mata kita yang nyata ada orang terlantar, kita tidak bantu, itu masya Allah sombong manusia itu. Ingat kalau Allah itu maha pengasih, makanya kita kan minta, ya Allah yang maha pengasih berikan saya rezeki. Karena Allah maha pengasih maha penyayang, dia berikan kita rezeki gitu loh, dia kasih. Nah kita sebagai manusia, kita karena hati kita penyayang, karena hati kita pengasih, kita berikan ada rezeki kita, kita berikan sama orang yang tidak mampu. Ketika kita lihat, kita merasa rasa sayang, rasa kasihan, rasa segalanya yang membuat kita itu terharu gitu loh. Kita terdorong untuk memberikan, membantu dia, mungkin ada uang, makanan, baju, segala macam, bantulah guys. Jangan sombong, karena kesombongan itu tidak ada artinya guys. Miliki, mau cantik dia, mau ganteng dia, ingat di dalam tubuh kita ini ada kotoran. Di telinga kita keluar kotoran guys, di hidung juga keluar kotoran, di mulut keluar kotoran, di mata kita juga keluar kotoran. Mau cantik pun dia guys, di telinga kita ada kotoran, apalagi paling bawah itu kotoran semuanya. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Jangan kita sombong dengan pamer kecantikan, ganteng, harta. Kalau Allah menghendaki kun fayakun. Habis semuanya. Tengok, kita lihat contohnya Cina itu termasuk kaya guys, mobil aja segala, tapi semua diambil. Itu kan apa daya dia itu manjat-manjat segala macam, kenapa dia tidak ditolong dengan mobilnya kan? Allahu alam, nauzubillah min zalik. Semoga Indonesia selamat dari bencana ya guys. Nah selamat menonton di video saya selanjutnya.
lebaran. Bang. Pakai salon. Warna biru. Cari apa? Cari baju Rayo. Ya, Bang. Ya, Bang. Sama siapa? Bang. Dadah. Dadah.
Itu belum, Bun. Itu belum. Aku enak kali foto saya. Aku isinya. Isinya purunya. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Somewhere by the Emerald Sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly